Nah, yang terkait dengan tadi untuk yang psikolog warga negara asing itu tadi, nah kami kebetulan ini di PO, terutama yang PO ya, di sana itu ada PP jelas terkait dengan jasa konstruksi untuk konstruksi. Nah, di sana untuk pengaturan yang terkait dengan tenaga ahli di bidang konstruksi itu kan diwajibkan oleh harus memiliki STR, terutama yang termasuk oleh warga negara asing juga. Nah, pelaksananya di dalam PP itu diurus setelah pengesahan RPTKA, setelah izin tinggal terbit. Jadi posisi orang sudah masuk ke Indonesia, baru diurus tuh STR-nya. Ternyata dari PO ada kendala, banyak yang tidak mengurus terkait dengan STR-nya. Karena apa? Karena dia sudah memiliki izin tinggal, sudah memiliki pengesahan RPTKA, ya udah jalan aja tuh. Nah, sisi pengawasannya nggak nampak, nggak kelihatan. Kan gitu tuh. Nah, sekarang ada rencana dari PU, udah dikonsep juga di dalam RPP perubahan. Tadi saya lupa PP berapa, itu dirubah sama PU. Jadi dia harus mengurus dulu STR-nya, baru nanti pengurusan pengesahan RPTKA. Nah, di dalam tadi persyaratan untuk pengesahan RPTKA yang tadi saya sampaikan, salah satunya syarat ada kompetensi, yaitu melampirkan dengan adanya STR itu tadi, gitu loh. Nah, yang jadi persoalan adalah pas pada waktu kalau di sana yang melakukan pengurusan STR adalah pemberi kerja, kan gitu. Bukan apa namanya? Bukan tenaga ahli konstruksinya. Nah, ini mempengaruhi konstruksi di sini apa enggak gitu loh di dalam undang-undang ataupun PP-nya untuk pengurusan STR-nya ya. Kalau seumpamanya ya, maksudnya ada positif negatifnya. Nah, positifnya seperti itu tadi. Tapi kalau yang tenaga kesehatan belum bisa di ini karena jumlahnya sedikit baru sedikit ya. Kalau mungkin karena kesehatan kan ada maksudnya kontaknya konsel atau apa terikot ya Bu ya. Maksudnya kontaknya jumlah tenaga kerja asingnya kan sedikit hanya rumah sakit tertentu yang ada di kawasan KIK. Tapi kalau konstruksi kan banyak ya kan menyebar gitu loh maksudnya dari sisi pembinaan apa dari sisi pengawasannya itu yang dinamika di lapangan. Mungkin itu Sambat. Baik, terima kasih masukannya ya Pak Agung. Jadi saya pikir nanti kita bisa sama-sama diskusi di draft ya, biar nanti Ibu Bapak juga bisa melihat draftnya. Nah mungkin izin Ibu Bapak, mungkin satu lagi sebelum kita masuk ke draft, ini kebetulan karena tim dari Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara sudah hadir gitu ya, Pak Irfan dan Pak Bayu, Pak Arief. Nah ini mungkin kami juga mau mohon masukan gitu. Jadi Ibu Bapak, kami perlu sampaikan juga bahwa RPP pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2022 ini pada tahun 2025 ini masuk dalam Proksun. Jadi 2025 ini kita menggunakan Proksun Pak Irfan. Nah, kebetulan karena memang pergantian kementerian, kemudian apa ya, pending isu yang tadi sudah disampaikan di awal. Nah, ini kemudian kita baru bisa mulai pembahasan PAK di bulan November ini ya. Gitu. Nah, kebetulan eh iya karena memang di awal-awal tahun ini kan fokus kementerian masih cukup banyak ibu bapak ya, terutama yang internal. Nah, kemudian ini kemarin kami juga sebenarnya sudah mengusulkan juga agar RPP ini masuk di Proksun tahun 2026. Karena kami melihat kemungkinan RPP ini agak sulit kita selesaikan di tahun 2025. Nah, ini hasil rapat klarifikasi kemarin Pak Irfan dari Direktorat PP. Ini kemudian disampaikan bahwa RPP ini gitu ya, karena memang dipandang oleh Kementerian Hukum masih ada pending isu yang sebaiknya diselesaikan. Tetapi memang disarankan oleh tim dari eh, Ditjen PP agar pembahasan ini bisa langsung berjalan di awal tahun dan kemudian kita tidak mengulang pembentukan panitia antar kementerian, kemudian kita tidak perlu mengusulkan izin prakarsa, disarankan dari Ditjen PP untuk
kita lakukan rapat panitia antar kementerian dan kemudian eh, rapat harmonisasi satu kali supaya nanti tahun depan bisa terus berlanjut dengan panitia antar kementerian yang sudah kita terbentuk tahun ini begitu. Nah, ini kami mohon masukan juga Pak Irfan, Pak Bayu ya. Kira-kira sebaiknya seperti apa? Karena memang info terakhir dari Ditjen PP untuk yang RPP psikologi ini sudah tidak masuk dalam usulan Proksun ke Presiden gitu untuk tahun 2026. Mungkin sebelum kita masuk draft, boleh kami diskusi dulu ya Pak Irfan ya, Pak Bayu ya. Oh iya, iya, satu lagi mungkin yang perlu jadi bahan pertimbangan bahwa ini sudah ada mahasiswa yang akan lulus gitu ya. Jumlahnya berapa Mas Firman? 1.000, 2.800 sama. Ya, ada sekitar 2.800 mahasiswa yang akan lulus program profesi dan kemudian ada juga psikolog yang izin praktik dari HIMSI itu juga sudah mau berakhir begitu ya. Sehingga mereka juga butuh apa ya? Dasar, butuh penguatan untuk bisa melakukan layanan psikologi. Nah, ini sebenarnya yang kemarin kita diskusikan juga Pak Irfan ya. Jadi Ibu Bapak kemarin kami sempat diskusi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Ketenagakerjaan terkait mahasiswa yang mau lulus ini. Jadi karena belum ada PP-nya, jadi harus harus diambil langkah supaya lulusan ini juga kemudian tidak tidak menggantung statusnya ya. Nah, ini harus harus dirumuskan, harus dipikirkan. Sementara PP ini belum terbit, siapa kira-kira yang akan ditunjuk presiden atau kemudian cara menunjuknya seperti apa untuk bisa menerbitkan SCLP. Kalau STR sih sudah clear ya Ibu Bapak ya diterbitkan oleh organisasi profesi, nggak ada masalah. Nah, mungkin itu yang kita harus diskusikan sebelum kita masuk ke draft. Mungkin Pak Irfan, Pak Bayu, Bapak Ibu lainnya. Silakan mungkin tanggapannya. Baik, selamat siang Pak Ulu, Bapak Ibu semuanya. Berkaitan dengan yang pertama adalah terkait dengan ya kemendesakan adanya RPP ini ya Pak. Dari kami HIMSI sudah 2 kali menyampaikan surat terkait dengan kebutuhan mendesak terkait dengan RPP pelaksanaan Undang-Undang PLP ini ya. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada Kemendikbudristek juga bahwa untuk RPP ini agar dapat segera diselesaikan karena tadi berkaitan dengan STR, SILP dan pengaturan lainnya terkait dengan profesi psikolog baik umum, spesialis dan subspesialis. Kemudian yang kedua adalah eh, karena ini di Proksun 2025 ya, sebenarnya harapan dari mungkin nanti ditambahkan oleh Bapak Irfan ya. Eh, ini kan perlu diselesaikan di tahun 2025. Tapi memang hari ini kan baru dimulai oleh PAK gitu kan. Terkait dengan Proksun, Kepres Proksun sepertinya memang baru disampaikan kepada kami terkait dengan Kepres Proksun PP dan Perpres untuk 2026. Dan ini kami sedang mengidentifikasi ya apa saja sebenarnya ini apakah kan karena dari Dirjen PP sudah mengumpulkan kemudian mengidentifikasi kemudian kementerian lembaga lainnya juga sudah mengumpulkan urgensi naskah urgensi dan lain-lainnya kemudian disampaikan kepada kami untuk kami coba lihat kembali gitu ya pengaturan-pengaturannya sesuai atau tidak ketika PP itu amanatnya sudah sesuai atau tidak dan lain-lainnya. Dan biasanya kami akan mengadakan rapat klarifikasi kembali berkaitan dengan hal-hal ini. Eh, di rapat klarifikasi kami memastikan bahwa setiap KL ini benar-benar benar dalam Proksun ini gitu. Karena beberapa misalkan berapa RPP yang berapa izin prakarsa yang disampaikan kepada Mensesnek gitu kan, itu baru diajukan di bulan Agustus, September, dan izin prakarsa harus diselesaikan di tahun berjalan, sehingga beberapa masuk dalam Proksun setelah proses klarifikasi, dan ada juga yang tidak masuk karena memang kesiapan dari pemrakarsanya tersebut. Nah, berkaitan dengan ini, harapannya sih sebenarnya Pak Ulu, ini bisa diselesaikan di tahun ini, Pak. Jadi, karena ini tidak masuk lungsuran ya, Pak, belum masuk lungsuran ya, tidak masuk lungsuran di 2026 ya.
yang PLP ini. Bahasanya bukan lungsuran ya sekarang. Ya, tidak masuk di Proksun 2026 ini. Harapannya sih sebenarnya bisa diselesaikan di forum PAK. Tapi juga disepakati dulu Pak, jangan satu kali PAK terus juga belum sepakat gitu ya. Fokusnya pada misalkan SILP, tapi itu belum disepakati dulu di forum PAK dan bisa dibawa di Harmon karena masih ada 2 bulan waktu efektif lagi. Karena ketika harmonisasi, apakah sebenarnya itu nanti mungkin Pak Irfan ya, apakah itu harus masuk dalam Proksun kembali? Yang kedua, ketika mekanismenya adalah izin prakarsa kepada presiden gitu kan, berarti kan ini akan diajukan di awal tahun. Dan ketika diajukan di awal tahun, kami perlu menyampaikan kembali kepada Presiden berkaitan permohonan izin prakarsa ini. Dan nantinya dari Kemendikti sebagai pemrakarsa perlu juga menyusun kebutuhan berkaitan di tim PAK kembali dan memulai kembali proses PAK di hari awal. Itu konsekuensinya ketika mengajukan izin prakarsa kepada Presiden, Pak, berkaitan dengan itu. Yang ketiga adalah berkaitan dengan SILP ini memang ini perlu diputuskan benar-benar ya Pak siapa yang nanti menerbitkan di awal dan perpanjangannya karena memang sih di Undang-Undang Psikologinya di pasal 17 ayat 1 kan diterbitkan oleh pemerintah pusat dan ini juga kami pikir juga diterbitkan nantinya oleh Mendikti tapi nanti tergantung diskusinya seperti apa. Dan tadi benar di Undang-Undang Kesehatan dan di PP Kesehatan sebenarnya kan psikolog itu kan menjadi salah satu dari bagian dari tenaga kesehatan gitu ya. Di bahasanya tenaga medis dan kesehatan, tapi tenaga medis adalah dokter dan tenaga kesehatan salah satunya adalah profesi psikolog. Jadi memang terkait dengan pemberian layanan psikologi di fasilitas pelayanan kesehatan memang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, tapi SLP ini perlu ada yang benar-benar firm siapa yang menerbitkan dan dalam konteks ini ya salah satunya adalah Kemendikti. Itu dari kami Pak, mungkin terkait dengan khususnya terkait dengan Proksun dan izin prakarsa ya Pak. Nanti mungkin dari Pak Irfan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Berman, Pak Ulu, Pak Bayu, ada Pak Agung juga, Bapak Ibu yang kami hormati. Ya, dari kami tadi sebenarnya sama ya dengan dari Setnek ya Pak Ulu ya. Jadi kalau kami sih melihatnya sebenarnya harusnya masih memungkinkan ya untuk diselesaikan pada tahun ini. Masih ada waktu berjalan kurang lebih 2 bulan gitu ya. Dan kami bisa memahami kalau mungkin dari Direktorat Perencanaan ya Pak Ulu ya, yang menyusun Proksun memang tidak memasukkan ke tahun 2026 karena ya tadi mungkin pertimbangannya di samping sebenarnya jangka waktunya juga sudah 2 tahun ya sudah melampaui begitu, jadi seharusnya diupayakan bisa diselesaikan tahun ini begitu. Jadi kami sih sepakat kalau ya kita semangatnya semangat menyelesaikan gitu ya Pak Berman, Pak Ulu, bukan semangat melungsurkan gitu ya. Jadi saya kira memang tidak dimasukkan dalam Proksun 2026 harusnya tidak jadi persoalan begitu ya. Jadi kita tetap dukung untuk penyelesaian tahun ini. Dan tadi betul Pak Ulu kalau memang ingin segera sebelum tahun ini kita mulai harmonisasinya itu akan lebih baik gitu ya. Jadi sudah berlangsung prosesnya penyusunan baik di tingkat pertama di tingkat internal Pemrakarsa maupun di tingkat Kementerian Hukum melalui forum harmonisasi, dan itu mudah-mudahan nanti juga ada semacam kalaupun nanti lewat-lewat dikit awal tahun begitu, saya kira mungkin nanti kita bisa ambil kebijakan yang tentunya juga untuk percepatan begitu, tidak perlulah kita tuangkan lagi dalam semacam proksun atau izin prakarsa mungkin gitu ya Mas Bayu ya. Dan biasanya lazim praktek seperti itu bisa dimaklumi begitu. Jadi terkait dengan proses mungkin itu Pak Berman, Pak Ulu, kami mendukung untuk ini dilakukan percepatan dan mudah-mudahan nanti bisa disepakati begitu ya pending isu tadi dan bisa segera dikirim ke harmonisasi. Nah, kemudian terkait dengan pending isu yang disampaikan ya sebenarnya di forum kemarin juga kami sudah menyampaikan kalau kita lihat kan di undang-undang sudah tegas gitu yang mengatur siapa yang menerbitkan sertifikat, kemudian STR, kemudian SILP begitu, dan memang bunyinya pemerintah gitu kan. Jadi ini menjadi semacam open legal policy ya buat pemerintah untuk menentukan memang siapa yang nanti diberikan kewenangan untuk memberikan SILP. Nah, kalau tadi melihat konsep yang sudah disampaikan oleh Dikti memang ada semacam pergeseran begitu ya kewenangan dari yang pertama kali oleh Kemendikti, kemudian yang selanjutnya oleh Kemenaker maupun Kementerian Teknis terkait gitu. Saya kira yaitu satu konsep yang
kalaupun disepakati nggak ada masalah juga gitu karena memang tadi ada argumentasinya bahwa SILP itu memang secara langsung diberikan ya ketika selesai pendidikan langsung diberikan begitu kan artinya memang yaitu menjadi semacam hak begitu yang sudah melekat secara langsung bagi siapapun yang telah menyelesaikan pendidikan psikologi gitu kan. Saya kira ya itu bisa dipahami seperti itu. Nah, kemudian untuk perpanjangannya tadi memang ya ini Pak Agung mungkin justru kami mungkin mohon apa ya mohon konfirmasi dari Kemenaker ya. Jadi apakah memang bisa begitu diemban kewenangan ini untuk yang psikolog umum nanti pada akhirnya akan diberikan kewenangannya kepada Kemenaker. Nah, kalau memang disepakati ya nanti Kemenaker yang memberikan itu maka ya otomatis yang dianut adalah rezim ketenagakerjaan, pengaturan terkait dengan ketenagakerjaan termasuk yang asing tadi. Yang asing ya termasuk nanti disesuaikan prosedurnya untuk yang psikolog ya sesuai dengan yang berlaku di rezim ketenagakerjaan benchmarking dengan profesi yang lainnya kan mungkin seperti itu gitu ya. Kalau disepakati itu menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan begitu. Jadi kalau tadi yang untuk terkait dengan psikolog yang juga dia sebagai nakes begitu saya kira itu juga sudah jelas pengaturannya kan di tentunya kita tunduk pada rezim kesehatan Undang-Undang Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya. Jadi ya mungkin yang paling krusial diputuskan adalah tadi gitu apakah kalau memang kita bisa sepakati bahwa untuk pertama kali diberikan oleh Kemendikbudristek berlaku 2 tahun kemudian setelah itu diberikan kepada Kemenaker saya kira ya ini satu pending isu ini bisa diselesaikan begitu ya tinggal konfirmasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan selaku kementerian yang diberikan kewenangan untuk ini apakah memang apa akan menyetujui juga gitu untuk mengampu kewenangan ini atau mungkin ada argumentasi lain silakan disampaikan begitu nanti kita bisa diskusikan lagi. Nah kemudian juga mungkin menarik karena dulu kami nggak ikut ya proses undang-undangnya ya Pak Berman, Pak Ulu. Dulu rumusan pemerintah jangan-jangan juga sudah ada sebenarnya arahnya ingin kemana gitu. Mungkin itu perlu kita telusuri juga gitu. Atau sebenarnya itu untuk sekedar mempercepat ya saya juga kurang tahu. Tapi kalau dulu ada historikalnya seperti apa, saya kira juga bisa dijadikan acuan begitu untuk kita kembali konsisten menggunakan kebijakan yang sebenarnya dulu juga sudah sempat disepakati gitu. Dan ya terkait dengan tadi 2.800 yang akan lulus, saya kira itu untuk hal itu mungkin kita perlu diskresi ya Pak Ulu ya. Nanti perlu ada satu instrumen tersendiri yang melegalisasi pemberian SELP bagi 2.800 yang akan lulus dan psikolog yang perlu perpanjangan izin itu saya kira perlu ada instrumen diskresi tersendiri supaya nanti tidak menjadi persoalan hukum ke depannya. Mungkin itu Pak Birman, Pak Ulu, terima kasih. Baik, makasih Pak Irfan. Ini kita kalau disemangatin Pak Irfan ya untuk mempercepat pembahasan tahun ini ya kita jadi percaya diri gitu ya Pak ya. Nanti tinggal intensitasnya aja kita tingkatkan Ibu Bapak supaya PHK ini ya mudah-mudahan tidak terlalu lama dan kemudian kita bisa mulai proses harmon di 1-2 bulan ini. Baik, mungkin izin Ibu Bapak supaya kita makin apa ya dekat dengan kesimpulan kita mulai melihat draftnya Ibu Bapak ya supaya nanti Ibu Bapak bisa mencermati sama-sama. Mungkin Mas Berman ini juga bisa di-share di kolom chat mungkin ya, Ibu Bapak khawatir ada yang belum lihat draftnya, bisa sambil mempelajari secara utuh. Baik, mungkin bisa diperbesar Mas Berman. Baik Ibu Bapak, di layar sudah terlihat ini ada draft untuk peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan dan layanan psikologi. Izin saya bacakan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, bagian menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22, pasal 25 ayat 2, pasal 31 ayat 2, pasal 36, pasal 38 ayat 6, pasal 39 ayat 2, pasal 43 ayat 2, pasal 46 ayat 4, dan pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Mengingat Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6812. Memutuskan menetapkan peraturan pemerintah tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Baik, bab 1 ketentuan umum. Mohon izin, ini Pak Irfan kita mulai dari pasal 1 ketentuan umum atau mau kita skip dulu ini atau kita baca saja? Baik, kita lihat substansi dulu aja Ibu Bapak ya. Jadi pasal 1 nanti kita baca belakangan. Sebelum ke bab 2 ya, cuman ini aja Mas Irfan dan Bapak. Ini kalau kita baca di Undang-Undang 23-nya ya, eh, tata urutan aja Mas. Maksudnya untuk reposisi ya, kalau kita baca di undang-undangnya ya, untuk posisi ya, apakah nanti kayak contohnya 4 sama 5 itu, posisi yang nomor 4 sama nomor 5 ya, psikolog sama klien. Oh, ini ketentuan umum maksudnya Iya, ya? ke Iya, ketentuan oke, umumnya. baik. Itu mungkin bisa direposisi ke bawah ya, maksudnya konteksnya kan kita berbicara ada STR, SILP gitu, tadi ngikutin dari undang-undang maksudnya Oke, strukturnya. Makasih. baik. Makasih Pak Agung. Nanti akan kita lihat ya di pasal 1 ya, nanti coba kita reposisi dulu. Izin Ibu Bapak, mungkin sebelum masuk ke pasal 2 ada masukan untuk judul, bagian menimbang, mengingat. Dipersilakan kalau ada masukan. Ya, izin Pak Ulu. Mungkin saya konfirmasi aja nih Pak Ulu, karena kan ini kan PP pelaksanaan Pak ya. Jadi akan mengatur habis gitu perintah dari undang-undang yang didelegasikan ke PP. Mas Arief udah ada ininya listnya apa aja tadi? Coba kita cek ya. Ini konfirmasi aja Pak Ulu atau dari sini aja nggak Pak Arief? Coba ditayangin tadi yang tadi. Coba. Nah, jadi yang pertama kan pasal 22 ini dia perintahnya untuk tata cara penerbitan dan pencabutan STR serta penerbitan perpanjangan dan pencabutan SLP sudah masuk ya. Kemudian yang 25 ayat 2 pengenaan sanksi administratif pasal 25 ayat 2. 25 ayat 2-nya apa Mas Arif? Pengenaan sanksi administratif 25 ayat 2 itu Sanksi administratif. untuk perbuatannya oke. Tidak sesuai dengan jenis layanan psikolog pada STR dan SLP. Sudah masuk ya Pak ya? Sudah. Kemudian berikutnya pasal 31 ayat 2 itu ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan psikolog umum, psikolog spesialis dan psikolog subspesialis. Itu ada di bab layanan ya. Jenis layanan dan kewenangan ya. Jenis layanan psikologi dan kewenangan psikolog ada Oh, kewenangan ya bunyi ya di judul babnya ya. ada Oke. judul bab. Oke, baik. Nah, terus lagi Mas Arief yang keempat, mekanisme pemberian layanan psikologi. Ini di bab layanan berarti ya. Sudah masuk Pak ya. Ada bab tersendiri Pak di bab 3 kalau nggak salah ya. Bab 3 mekanisme pemberian layan. Ini Pak, ini bab 2 ya. Oh, oke. 2 atau 3 Oh, nih, dia bab 3 ya. bab 2 ya, coba. Oh, bab harusnya berarti bab 3 ya ini ya. Oh, jadi ada Jadi layanan. jenis layanan dulu, kewenangannya, Oke, ya. kewenangan psikolog, terus selanjutnya mekanisme pemberian layanan psikologi. Oke, berarti begitu ya klasternya ya. Oke. Oke, berarti
jenis layanan dan mekanisme pemberian layanan di bab yang berbeda ya. Iya Pak. Kalau untuk jenis layanan itu kan benar-benar pure dari undang-undang ya Pak ya sebagai Mm-mm. bridging untuk masuk ke dalam kewenangan psikolog. Jadi nanti kewenangan psikolog itu Oke. apa saja yang bisa dilakukan dari bentuk-bentuk layanan Hmm, gitu. Jadi hmm, masing-masing psikolog ini umum dia bisa melakukan layanan apa saja, kewenangannya sejauh mana, subspesialis juga sama, sejauh mana dia bisa melakukan jasa dan juga praktik gitu ya. hmm. Begitupun dengan subspesialis. Nah, untuk mekanismenya ada di bawahnya Pak Irfan gitu. Oke, oke. Di sini ada Baik. pembagian tindakan dan kewenangan di bagian, nah ini bagian ketiga. Oke, baik. Berarti memang begitu ya, ada argumentasinya dipisahkan gitu karena memang jenis lebih melekat ke kewenangan. Kewenangan. Oke, Jadi baik. kewenangan psikolog ini masing-masing sejauh mana untuk melakukan jasa dan praktik gitu Pak. Hmm. Jadi kewenangan dulu baru mekanismenya seperti apa dia melaksanakan layanan psikologi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Berman. Berarti clear ya sampai di situ. Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai psikolog lulusan luar negeri dan atau yang memiliki izin melakukan layanan psikologi dari negara asing. Nah, ini dimasuk di bab, Di STR SILP sih Pak ini Pak. jadi disatukan di situ ya. Ya, Memang di, jadi oh, untuk STR SILP ini terkait dengan pasal 22 ya Pak ya, tata cara penerbitannya. Bab 4 sorry, ini masih belum diubah. Ada bagian penerbitan secara umum ya Pak ya. Penerbitan mm-mm, pencabutan STR secara umum. Terus bagaimana penerbitan, perpanjangan, serta pencabutan SILP secara umum. mm-mm, mm-mm, Setelah itu bagaimana penerbitan eh, STR dan SILP ya bagi psikolog WNI lulusan luar negeri. Jadi untuk WNA semuanya kita jadikan satu di bab setelah WNI lulusan luar negeri nih Pak. Jadi kalau untuk WNI mm. lulusan luar negeri kita tidak batasi dia hanya spesialis subspesialis. WNI berhak untuk melakukan layanan umum gitu ya. Setelah melakukan penyesuaian kompetensi. Oh, penyesuaian kompetensinya juga termasuk di situ berarti ya, Pak Betul, Pak. Berman ya. Cuma Oke, mungkin nanti WNI dan WNA berbeda gitu. Cuman oke. kalau untuk WNA kenapa saya keluarkan dengan lulusan luar negeri karena WNA ini ada Hmm. pembatasan, Pak, yang di request diminta dari HIMSI bahwa WNA itu hanya boleh memberikan layanan pada spesialis dan subspesialis. Seperti itu. Jadi pengaturannya kita pisah WNI lulusan luar negeri atau yang memiliki izin dari negara asing, tapi dia WNI dengan psikolog yang benar-benar WNA gitu. Karena WNA ini nantinya akan Oke, ada pembatasan lingkup pemberian layanannya hanya pada spesialis dan subspesialis itu Pak Irfan. oke, baik, baik. Oh, berarti memang karena kalau di delegasinya ini kan memang ketentuan lebih lanjut mengenai psikolog lulusan luar negeri dan Iya. seterusnya gitu ya. Iya, Jadi, kalau lulusan luar negeri itu bisa WNI, WNA juga bisa ya Pak. ya, ya. Tapi Cuma kalau kita yang pisah karena itu tadi Pak, karena ada pembatasan untuk WNA hanya boleh spesialis dan subspesialis. Oke, jadi dan memang itu yang dibutuhkan diatur di sini terkait dengan penerbitan STR dan SILP-nya ya, termasuk uji kompetensinya aja ya. Betul Pak, Begitu ya. karena modal untuk apa ya, syarat untuk mereka berpraktik harus ada STR dan SLP Pak. Oke, baik. Berarti itu juga sudah masuk. Nah, kemudian pasal 39 ayat 2 juga sanksi administratif, tata caranya itu juga sudah ya, 43 sanksi administratif, 46 ayat 4. Nah, organisasi profesi juga sudah ya di bab tersendiri ya. Sudah Pak. Oke, dan terakhir pembinaan dan pengawasan. Sudah Ya, masuk juga Pak ya, sudah masuk Pak di bab terakhir. bab terakhir. Oke. Baik, berarti sudah clear Bapak Ibu. Jadi ini sudah mengakomodasi semua perintah pendelegasian dari undang-undang ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Berman penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Eh, Mungkin ada lagi Ibu Bapak, mungkin untuk judul mengingat dan menimbang. Akan segera ditutup. Mohon persiapkan diri dan periksa kembali barang bawaan Anda.
Silakan mungkin. Baik, kalau tidak ada masukan, kami lanjut ke pasal 2 ya. Bab 2 jenis layanan. Bab 2 jenis layanan psikologi dan kewenangan psikolog. Bagian ke-1 umum, pasal 2 ayat 1, jenis layanan psikologi terdiri atas A. Jasa psikologi dan B. Praktik psikologi. Ayat 2, layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh psikolog sesuai dengan kewenangannya. Ayat 3, psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas A. Psikolog umum, B. Psikolog spesialis, dan C. Psikolog subspesialis. Selamat datang Bu Karo. Kami baru mulai baca draft Bu, izin. Mungkin mau ada arahan. Baik, ayat 4 kami lanjutkan Ibu Bapak. Ayat 4, pemberian layanan psikologi dapat dilakukan oleh psikolog secara perorangan atau kelembagaan. 5. Layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan secara langsung dan atau tidak langsung. 6. Psikolog dalam memberikan layanan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibantu oleh atau bekerja sama dengan lulusan pendidikan akademi psikologi. Silakan Ibu Bapak untuk pasal 2 ini apakah ada masukan, izin? Izin Pak Firman atau Pak Ulu ini. Ulu Pak Iwan, Pak Iwan. Izin Pak Ulu. Untuk ayat 1 Pak Ulu drafting aja untuk jenis layanannya Pak huruf besar atau huruf kecil ya? Ya Pak Iwan, terima kasih Pak Iwan. Betul layanannya L besar Pak. Ada lagi mungkin Pak Iwan? Cukup Pak. Baik. Ibu Bapak mungkin ada masukan lagi? Ya, izin bertanya Pak Ulu, kalau psikolog umum spesialis subspesialisnya sudah ada di ketentuan umum atau di mana nih uraiannya nih? Yang di ketentuan umum itu hanya psikolog saja Pak. Ya, ini mengikuti pola undang-undang. Tapi pemaknaan psikolog spesialis, subspesialis perlu dijelaskan nggak ya? Ya memang beberapa kali muncul ya Pak ya di dalam batang tubuh ini cukup cukup banyak memang Pak. Baik, mungkin saran Pak Irfan kita rumuskan ya Pak ya. Kalau digunakan berulang kali gitu ya, kita rumuskan baik. Mungkin Mas Berman kita kasih catatan dulu ya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ini nanti kita coba rumuskan ya. Nanti di mungkin rapat PAK berikutnya bisa kita baca sama-sama. Baik, silakan. Izin Mas Ulu, Pak Ulu, saya sepakat dengan Pak Irfan. Namun memang apakah ini sebenarnya nantinya akan menjadi norma atau menjadi ketentuan umum ya? Eh, karena kalau misalkan melihat di undang-undang psikologinya sih hanya berkait misalkan program spesialis adalah program lanjutan dari program profesi. Kemudian program subspesialis adalah program lanjutan dari program spesialis gitu. Ini mungkin nanti apakah sebenarnya ada pengaturan rinci berkaitan dengan spesialis dan subspesialis yang umum gitu Pak. Itu mungkin jadi pertimbangan nanti ketika di PAK selanjutnya. Terima kasih.
Baik, makasih Pak Bayu. Jadi ini ada dua pendapat ya. Kita masuk ke ketentuan umum atau kita rumuskan di batang tubuh. Baik, mungkin Ibu Bapak ada lagi? Baik. Mungkin Mas Berman ini nanti untuk khusus ayat 3 ya, kita akan coba rumuskan dulu di ketentuan umum. Nanti kita bisa lihat Pak Bayu di rapat berikutnya apakah nanti perlu kita masukkan dalam norma batang tubuh ya. Baik, kalau begitu untuk pasal 2 saat ini bisa kita sepakati Ibu Bapak untuk substansinya ya. Atau masih ada catatan untuk substansinya selain dari drafting? Selamat datang Prof. Cici. Baik, kalau belum ada catatan lagi, eh, kita berikan catatan untuk disepakati Ibu Bapak ya untuk pasal ini. Baik, kita lanjut ke bagian kedua, jasa psikologi, pasal 3 ayat 1, jasa psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf A, merupakan layanan psikologi kepada klien yang mencakup berbagai ranah aktivitas kehidupan individual, sosial, dan institusional klien. Ayat 2, jasa psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk A. Pengukuran psikologis, B. Psikoedukasi untuk tindakan promotif dan preventif, C. Penelitian, dan D. Intervensi sosial. Ayat 3, pengukuran psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan pemeriksaan psikologis dengan menggunakan alat ukur psikologis yang sahih dan andal yang telah terbukti kestabilannya melalui pengujian sesuai dengan kaidah ilmiah. Ayat 4, psikoedukasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan suatu model atau pendekatan layanan psikologi dengan menggunakan konsep psikologi serta prinsip dan elemen pembelajaran yang menjadi landasan dalam merancang, memfasilitasi, dan mengevaluasi program. Ayat 5, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan penerapan metode ilmiah untuk mengidentifikasi potensi atau masalah psikologis sehingga ditemukan rancangan intervensi atau solusi psikologis yang efektif bagi klien. Ayat 6, intervensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D merupakan proses menciptakan perubahan pada suatu kelompok dan atau komunitas dengan memberikan tindakan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Silakan Bapak Ibu untuk pasal 3 ini mungkin ada tanggapan. Izin Pak Ulu. Ini sedikit saja Pak terkait dengan ayat 3. Di ayat 4 dan 5, 6 memang ini sesuai dengan undang-undang Pak. Tapi di ayat 3 ini menambahkan frase ya Pak, yang telah terbukti kestabilannya melalui pengujian sesuai dengan kaidah ilmiah. Mungkin perlu dijelaskan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Bayu. Ya, ini memang kemarin sempat diskusi kita sama induk organisasi profesi ya Pak ya, dengan Asosiasi Perguruan Tinggi. Ini kemarin mereka meminta bahwa alat ukur psikologi yang sahih dan andal ini yang memang telah terbukti kestabilannya melalui pengujian Pak.
Jadi mereka ingin memastikan bahwa alat ukur yang digunakan itu tidak hanya sahih dan andal, tapi sudah eh, terbukti melalui pengujian gitu. Nah, ini mohon masukan juga dari Bapak Ibu semua ya. Ini apakah cukup sampai dengan andal seperti yang dimaksud dengan undang-undang, atau memang kita bisa mengakomodir masukan dari HIMSI dan asosiasi bahwa mereka perlu penegasan bahwa alat ukur yang sahih dan andal itu ialah alat ukur psikologis yang terbukti melalui pengujian gitu Bapak Ibu. Izin mungkin nanti mungkin Pak Irfan ya Pak izin. Eh, ini kan eh, meminta gitu ya HIMSI terkait dengan alat ukur psikologis gitu kan Pak. Dan ini kan sebenarnya bermacam-macam ya Pak alat ukurnya. Saya sebenarnya karena ini 456 ini sesuai dengan undang-undang gitu Pak. Kan di sini kan bisa bentuk penjelasan ya Pak. Nanti di penjelasan tersebut bisa disebutkan juga gitu kan. Ayat 3 ini bahwa ini untuk pengujian sesuai dengan kaidah ilmiah gitu yang melalui alat ukurnya antara lain kan bisa Pak seperti itu. Itu dari usulan dari kami Pak. Terima kasih. Ya, izin Pak Birman mungkin menambahkan Mas Bayu ya. Sama sebenarnya tadi kalau bisa sih kita ayat 3 tetap sesuai dengan undang-undang dulu. Nah, tinggal ini kan memang ya nggak masalah di PP diperjelas begitu. Tapi tinggal kita cek nih apakah ini norma. Kalau ini norma berarti jadi pasal atau ayat baru. Tapi kalau bukan normal ya penjelasan gitu kan. Tapi kalau kami lihat sini sebenarnya norma ya Pak Mas Bayu ya. Jadi ya dia menambahkan bahwa ya sahih dan andal tadi itu terbukti kestabilannya melalui pengujian sesuai dengan kaidah ilmiah gitu. Walaupun nanti akan ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana membuktikannya gitu dengan kaidah ilmiah tadi, apakah sudah dimaknai secara eh, jelas begitu atau masih perlu ada norma lanjutannya? Nah itu mungkin Pak Ulu, Pak Birman ya. Kalau kami sih mengusulkan kalau ini ada proses pembuktian yang kemudian sebagai proses yang harus dilalui, ya dia sebenarnya norma baru ini. Tapi kalau sekedar hanya dia ingin menjelaskan saja gitu bahwa ya ini harus dibuktikan kestabilan tapi tidak ada proses yang harus diikuti ya mungkin penjelasan bisa gitu kali ya. Itu mungkin ya Pak Mas Bayu ya tambahannya. Baik, terima kasih Pak Irfan. Ah, kalau terkait mekanismenya, kemarin memang disampaikan isi memang ada pengujiannya, Pak. Cuma kalau pengujiannya itu misalnya ada di standar layanan ya, standar layanan itu mungkin ada standar Sarpras atau apa, saya mungkin nanti bisa kami konfirmasi kembali gitu ya, Pak Irfan gitu. Kalau memang ini merupakan ah, kalau memang ini ada mekanisme lagi, nanti bisa kita tambahkan bahwa pengujiannya dilakukan atau mungkin sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan oleh HIMSI. Tapi mungkin nanti akan kita diskusikan kembali gitu, Pak, ke induk organisasi profesinya. Baik, terima kasih Pak Irfan, Pak Bayu masukannya. Jadi Bu Bapak ini kita kita coret dulu ya. Nanti eh, kita akan coba konfirmasi ke HIMSI apakah memang ada apa ya cara pengujiannya yang mungkin mau diatur di undang-undang di PP ini atau seperti apa. Tetapi sementara ini kita kembalikan ke rumusan undang-undang. Mungkin ada masukan lagi Pak Bayu, Pak Agung, Bu Osi mungkin, Ibu dari Kemensos izin saya. Mungkin ada masukan Bu. Baik Ibu Bapak yang di Zoom ada yang ingin disampaikan mungkin untuk pasal 3 ini?
Baik, kalau tidak ada lagi mungkin silakan Bu. Izin Pak, mungkin untuk yang intervensi sosial itu bisa di penjelasan Pak, merupakan rehabilitasi sosial, proses rehabilitasi sosial. Izin Pak. Izin Bu, maaf. Kalau di rumusan ini kan intervensi sosial yang kita rumuskan ya Bu ya. Intervensi sosial merupakan proses menciptakan perubahan pada suatu kelompok dan atau komunitas dengan memberikan tindakan psikologis untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis. Nah, ini apakah maksud Ibu kira-kira seperti apa Bu? Maaf Bu, pakai mic Bu. Kalau untuk ditambahkan di ayat ini kan ini sudah sesuai dengan undang-undang. Ya, Nah, bagaimana kalau ayat di ayat berikutnya atau di ini apa penjelasannya intervensi sosial merupakan proses rehabilitasi sosial. Cocok nggak Pak? Karena di pada prakteknya kita juga melakukan intervensi sosial itu seperti itu. Proses rehabilitasi sosial. rehabilitasi sosial itu apakah hanya salah satu jenis dari intervensi sosial atau itu pengertiannya ya Bu ya? Kalau maksudnya kalau di undang-undang kan pengertiannya kira-kira seperti ini. Nah, kalau rehabilitasi sosial itu apakah salah satu jenis intervensi sosial dan ada jenis-jenis lainnya atau kedudukannya seperti apa Bu? Izin. Salah satunya, salah satu. Ya. Eh, izin Bu, mungkin yang kan ini ada jasa, ada praktik ya Bu ya. Nah, mungkin di dalam praktik itu ada yang memang intervensi psikologi. Nah, mungkin yang Ibu maksud seperti ini kali ya Bu ya, di pasal 6 ini. Untuk menstabilkan kondisi psikologis klien. Kalau yang atas tadi memang kan untuk jasa ya Bu. Kalau untuk praktiknya belum masuk di bawah ini. Ya, ini memang untuk bridging ya. Jadi aturan ini di jenis layanan itu memang kita sesuaikan dengan undang-undang untuk delegasinya di itu. Berarti mungkin yang rehabilitasi sosial itu masuknya itu ya Bu ya? Yang di praktik ya Bu ya? Baik. Baik, mungkin Ibu Bapak untuk yang pasal 3 ada lagi yang ingin ditambahkan mungkin? Atau diberikan komentar, catatan? Baik, Ibu Bapak, kalau tidak ada lagi catatan, apakah kita bisa sepakat ya untuk yang pasal 3 ya? Baik, sementara kita tulis ya Ibu Bapak ya, disepakati pada rapat pada siang hari ini. Kami lanjut ke pasal 4. Pasal 4, bentuk layanan jasa psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat ditambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi serta kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan induk organisasi profesi dan atau asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi psikologi di Indonesia. Untuk pasal 4 silakan Ibu Bapak mungkin ada masukan.
Tapi kita udah sounding. Baik, mungkin kalau tidak ada masukan bisa kita sepakati, Bu Bapak. Oh, Pak Bayu, silakan Pak Ya, Bayu. izin Bu Karo, Prof. eh, Prof. Cici. Prof. Cici dan Pak Irfan, Mas Ulu. Ini kan sebenarnya rumusan ada di undang-undang ya Bu, izin. Dan ini kan kalau di undang-undang memang kita menggunakan pemerintah pusat ya Bu ya. Nah ini jadi pertimbangan saja kan sebenarnya ini kan layanan psikologinya kan diatur di PP ini gitu. Penambahannya pun akan diatur di PP ini gitu. Apakah sebenarnya pasal 4 ini mau diacu ke undang-undang saja sehingga ini tidak perlu atau dimasukkan ke sini, tapi memang pemerintah pusatnya itu siapa seperti itu. Dan ketika tadi memang bicara terkait SILP dan lain-lain kan salah satunya adalah dikti ya. Dan tapi bukan berarti apakah itu hanya dikti saja. Itu yang perlu dipertimbangkan ketika dimasukkan ke RPP ini. Terima kasih, Bu. Kalau masukannya Pak Bayu gimana Pak Bayu? Untuk pemerintah pusat ini khusus buat pasal 4, kira-kira mau kita kita Ya ini merujuk kemana begitu untuk Iya, kementeriannya? kalau saya sebenarnya ketika sudah dimasukkan di dalam undang-undang kan ini kan istilahnya dapat ditambahkan ya. Ketika dapat ditambahkan kan nanti juga bentuknya adalah ada perubahan PP kembali gitu, Bu. Pak, atau adanya permen dan lain-lain gitu. Jadi memang sudah mengakomodir di undang-undang gitu kan. Tapi mungkin dari Pak Irfan seperti apa, Pak? Kalau tadi Pak Bayu bilang ini mungkin tetap pemerintah pusat karena kalau penambahan bidang itu berarti kan merubah PP-nya lagi begitu ya di pasal 3 ayat 2 begitu Pak Bayu. Jadi kalau misalkan ini dirubah gitu kan, ada penambahan bidang kan perlu ada kan. Ini sudah ada beberapa layanan dan jasanya di sini Pak gitu kan. Ini kan otomatis perlu merubah gitu kan Pak. Seperti itu Pak. Iya Bu. LB begitu. Kalau misalkan tidak dijelaskan, kita kan diaturkan ya RPP PPI kan sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana tidak dapat ditambah. Sebenarnya poin yang tidak ditambah itu yang harus ya, yang dapat ditambah itu. Sebenarnya kan jadi itu pasal 3 ayat 2 itu pasal 3 ayat 2. Pasal 3 ayat 2-nya apa? Ini kan pasal 3 ayat 2 itu kan jasa psikologi, pengukuran psikologis, psikoedukasi, penelitian dan intervensi sosial. Kemudian kita lihat pasal 4-nya. Bentuk layanan jasa, berarti kan yang tadi ya, ada psikoedu dapat ditambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berarti kan bentuk selain yang tadi itu boleh ditambah. Nah, ditambah ini ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sebenarnya isi pasal 4 ini sudah ada di undang-undang gitu, Bu. Jadi kan sebenarnya tidak perlu diulang lagi ini kecuali kita mau bilang nih yang ditetapkan oleh Kemdikti-Saintek, Kemenkes, Kemsos misalnya. Nah, sebenarnya kan kita belum jelas nih sebenarnya sampai sekarang. Mungkin yang sangat jelas sih Kemenkes ya, karena udah hanya psikolog klinis ya yang masuk di Kemenkes kan. Nah, Kemenkes nih yang sangat jelas sebenarnya Kemenkes. Sebenarnya psikolog lainnya ini yang belum jelas nih. Nah, makanya kita kalau mau kita tulis Kemdikti-Saintek atau kementerian tertentu gitu itu agak susah gitu, heeh. Iya, betul, betul. Heeh. Kalau kita melihat dari sini, ini kan jasa pelayanan, jasa psikologis. Kalau terkait dengan pengukuran psikologis, itu kan sebenarnya lebih pada yang psikoedukasi. Nah, kalau kemudian terkait dengan penelitian, itu apa nggak sebaiknya di kita ya? Dan intervensi sosial. Iya, iya. Saya nggak tahu kalau karena kan pengukuran psikologis itu sama ini kan lebih pada assessment ya yang psikometri itu kan yang di atas itu ya. Itu kan sebenarnya anunya ada di
Masih. Iya, Prof. Memang tadi konteksnya yang pasal 4 ini tadi yang disampaikan Pak Bayu, ini berarti nggak perlu begitu ya, karena nanti kalau toh mau ditambah pun Tetap harus mengubah PP gitu dan mengubah kecuali kan pemerintah pusat itu melalui misalnya Kepmen yang ya. eh, Sebenarnya kalau pada kementerian yang membidangi itu misalnya. ya, sebenarnya konteksnya kalau misalnya keuntungannya kalau kita menjabarkan atau merinci ini pemerintah pusat siapa, maka HIMSI atau asosiasi ini dia bisa koordinasi langsung dengan kementerian mana untuk apa ya mengusulkan izin prakarsa misalnya atau mengusulkan perubahan PP-nya gitu kan sebenarnya gitu ya. Memang kalau kemudian nggak diatur ya akan sulit nanti siapa kemudian yang harus ngusulin, siapa yang kemudian bertugas atau dari HIMSI atau asosiasi ini harus koordinasi ke siapa untuk kalau ada penambahan yang bisa mengusulkan PP-nya siapa begitu. Harus setara sama-sama PP ataukah bisa permen? Harus setara, Bu. Karena ini muncul di situ, muncul di PP, dirinci. Ya berat. Enggak, ini yang pasal 4 ini bunyi di PP bunyi nggak di undang-undang, sama persis. Bunyi Nggak usah undang-undang. ditulis sendiri. Kecuali kita tadi mau kita jelasin nih, misalnya Pemerintah berkoordinasi pusatnya siapa begitu kan ya Bu ya? kementerian yang membidangi, misalnya nih ya, kementerian yang membidangi. Hah? Biarin aja biar Pak Iwan ke sini. Pak Iwan doang kan yang di Zoom. Tawa Pak Iwan. Ya Bu, lapor Bu. Pak Iwan mah sibuk, menterinya baru, udah lama tetap aja baru. Kecuali gini, mungkin kalau misalnya pasal 4 ini kan bunyinya sama persis sama undang-undang, gitu kan Mas Bayu ya. Makanya concernnya apakah harus kita tulis lagi atau tidak perlu, karena tetap aja rujukannya undang-undang. Jadi karena persis sama gitu kan. Kecuali mau kita tulis begini, misalnya bentuk layanan jasa psikologis yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 dapat ditambah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang psikologi serta kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Misalnya nih, jadi misalnya ketika Kemkes misalnya ya Kemkes yang akan mengusulkan. Terus misalnya pendidik klinis misalnya psikolog klinis psikolog pendidik ya. Psikolog pendidikan nanti ya Kemdikti. Terus misalnya ada psikolog industri misalnya ke kementerian terkait. Kalau mau sih kayak gitu, tapi sebenarnya kita tulis pemerintah pusat juga udah termasuk semua gitu kan Mas Bayu ya. Jadi kalau menurut saya sih ya dihapus juga nggak apa-apa sih, karena sudah ada di undang-undang gitu maksudnya. Nggak ada yang baru kan, persis sama plek makanya. Itu sih. Nggak bisa ditambah lagi gitu. Ya maksudnya Asti, apakah tidak dimakna itu nggak bisa diapa-apain gitu loh. Di undang-undang tuh boleh, tapi di PP kita cuma nulis ini, tapi nggak kita buka kemungkinan itu bisa diubah. Maksudnya Asti gitu. Gimana Mas Irfan? Ya, izin Bu Karo. Sebenarnya di drop pun nggak masalah Bu, karena tadi kalau yang dikhawatirkan Mbak Asti kan tetap undang-undang lebih tinggi ya. Jadi tetap ya pilihannya dua sebenarnya. Kalau kita mau tadi yang disampaikan Bu Karo, kita mau konkretkan di sini pemerintahnya siapa sih, untuk apa siapa gitu kan, itu bisa. Tapi kalau enggak ya berarti kita drop aja. Ya pilihannya nanti dua, bisa dengan mengubah PPI yang ini, karena itu kan amanat undang-undang ya, bisa menambahkan pemerintah pusat, ya pemerintah pusat juga bisa melalui PP kan. Jadi bisa PP-nya diubah kalau mau ada layanan baru, atau di sini diatur lebih detail perubahannya gimana kalau mau didelegasikan di instrumen yang lebih rendah, misalnya di Kepmen gitu, menteri siapa menetapkan layanan apa, ya monggo aja, undang-undang juga sudah memberikan kewenangan itu ke pemerintah pusat gitu. Itu sih Bu, jadi kalau di drop pemahamannya ya berarti tetap bisa dilakukan penambahan, tapi dengan dua pilihan tadi, bisa dengan mengubah PP atau nanti diatur lebih detailnya ya di PP ini kalau mau begitu. Oh, berarti misalnya pun mau diubah dalam bentuk peraturan menteri, tapi harus bunyi di sini mekanismenya, atau bunyi hanya misalnya ditetapkan oleh pemerintah pusat
saya nggak tahu melalui peraturan misalnya atau gimana, Mas? Iya, kalau mau diatur di sini kan undang-undang sudah menyerahkan kewenangan ke pemerintah nih Bu ya. Jadi kalau mau diatur di sini seperti itu ya monggo. Tapi kalau nggak diatur di sini, berarti nanti kalau ada perubahan PP Bu gitu. Ya udah diatur aja di sini, Iya. biar gampang. Tapi memang kalau di undang-undang berarti ini ditambah ya, bukan diubah kan ya. Jadi yang Iya, yang yang 6 plus iya ada yang baru tambahannya. lagi gitu. Iya. Berarti kalau memang kita rinci, ada penambahan tidak perlu ditetapkan di PP lagi ya Pak ya, cukup di Menteri. Keputusan Menteri jadi ya. Iya. Pak. Ya izin Pak, tapi perlu dipastikan dulu bahwa ini jadi menterinya siapa dulu itu. Jadi kewenangan siapa dulu dan nanti berarti tidak equal ya Pak. Jadi ini jasa bentuk layanan jasanya di PP tapi nanti penambahannya akan ada kayak permen penambahan gitu ya, layanan psikologi seperti itu. Ya, itu perlu dipastikan dulu gitu. Itu bisa ya, Mas? Nah, itu tidak equal Pak Bisa Bu, sebenarnya. sama dengan yang izin kan sebenarnya. Izin diterbitkan oleh pemerintah. Pada akhirnya kan dikembalikan ke masing-masing menteri Ke menteri. sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini pun kalau mau ada penambahan oleh pemerintah, ya tinggal disepakati kewenangannya menteri siapa. Cuma nanti diskusinya kan kayak izin juga nih Bu. Jadi menteri siapa nih yang berwenang untuk menambahkan layanan atau praktek nih gitu kan. Kalau mau amannya tetap di drop, ya tapi ngerubah PP Bu kalau mau ada penambahan gitu ya. Karena nggak ada aturan rincinya terkait dengan bagaimana kalau mau menambahkan gitu ya. Monggo aja Bu Karo sih ini pilihan kebijakannya. Ini ya ada mental health segala macam. Dengan perkembangan dinamika psikologi yang ada, tampaknya pasti akan ada penambahan layanan baru, gitu kan? Tapi kalau kita berpikir layanan baru harus ngubah PP, itu kan pasti panjang banget, sehingga kan kita nggak bisa mengikuti perkembangan keilmuan, juga perkembangan kebutuhan layanan psikologi, itu yang sebenarnya harus yang kita pertimbangkan kalau menurut saya. Kalau saya sih cenderung jika memungkinkan dibuat bahwa ini akan diturunkan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan kementerian masing-masing apapun namanya melalui kementerian yang membidangi bidang jasa masing-masing itu nantinya. Bidang jasa layanannya. Jadi misalnya nih, kalau penelitian, kementerian yang membidangi jasa psikologi penelitian siapa? Ya Kemdikti, Saintek. Kalau misalnya nih terkait dengan jasa psikologi yang asesmen klinis, ya pasti Kementerian Kesehatan. Kalau dibuat seperti itu bagaimana? Sebenarnya bisa Bu, karena kan di undang-undang normanya kan ditetapkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dan seterusnya Bu ya. Jadi ini menjadi norma kewenangan Bu ya. Pemerintah pusat bisa menetapkan penambahan gitu kan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang psikologi serta kebutuhan masyarakat. Nah, silakan monggo diatur di sini bagaimana mekanismenya ya bisa aja Bu sebenarnya. Kalau mau diatur di sini tinggal nanti disepakati gitu siapa yang berwenang. Tapi mungkin izin Prof. Cici, Pak Irfan, khawatirnya kalau misalnya ditetapkan oleh masing-masing kementerian teknis atau lembaga gitu ya, ini khawatir koordinasinya rumit ini nanti. Rumit koordinasi dengan HIMSI dan asosiasinya. Jadi kalau misalnya boleh, Sorry, tapi kan ini setelah berkoordinasi. Jadi kan tetap penetapan penambahan itu kalau udah koordinasi sama HIMSI atau tadi Asosiasi Pendidikan maksudnya Tinggi. begini Bu, kalau misalnya HIMSI mau mengembangkan sesuai bidang ilmu gitu ya, mengembangkan akan rumit Bu nanti kalau misalnya HIMSI datang ke kementerian mana, posisinya jadi kayak pemerintah pusat lagi. Jadi dia datang ke kementerian mana dia akan bingung. Nanti kalau misalnya datang ke Kementerian Kesehatan dibilang oh ini bukan bidang saya. Datang ke Kementerian Pendidikan oh bukan bidang saya, akan repot Bu. Yang Jadi kalau repot menurut saya bukan kita. iya, tapi jadi nggak berkembang kan? Tujuannya pengaturan supaya berkembang ilmu pengetahuan tadi yang Prof. sampaikan kan jadi nggak tercapai. Enggak gini. Karena kan sebenarnya nanti kan kita akan membuat sebenarnya di RPP ini kan mekanisme koordinasi ya. Yang lebih firm gitu. Dan bahkan kemarin kan ketika sebenarnya kita diskusi sama HIMSI mereka malah justru mengusulkan ada dewan psikologi ya.
Ya kayak, cuman kalau Dewan Insinyur kan muncul di undang-undang. Ini kan Dewan Psikologi kan nggak muncul di undang-undang psikologi. Menurut saya, untuk masalah koordinasi itu sebenarnya sih mungkin kita agak mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya Mas Ulu ya. Karena kan sebenarnya koordinasi itu mudah sebenarnya ya. Kalau dia mau itu sih. Tapi memang repot. Tapi bisa gitu loh maksudnya bukan sesuatu hal yang nggak bisa gitu dan menurut saya kalau misalnya ada penambahan pasti tetap ada kementerian yang pengampunya. Karena kan kita ini sebenarnya misalnya nih psikolog misalnya tadi terkait saya nggak tahu kalau misalnya perkembangan teknologi atau misalnya dia psikolog apa bisa masuknya jangan-jangan bisa masuk di Komdigi misalnya nih untuk psikolog informatika saya nggak tahu lah gimana. Cuman menurut saya itu pasti akan masuk ke kementerian ke tusi-tusi kementerian begitu karena kalau pendidikan aja kan sebenarnya ada dua sekarang kan Dikdasmen atau Diktisaintek gitu kan. Jadi menurut saya sih ini bisa aja sih menurut saya ini bisa maksudnya bisa dilakukan. Memang susah, tapi bisa gitu, bukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan. Iya Bu, jadi maksudnya kalau di sini ini kan jasa psikolog ini kan sebenarnya nggak nggak spesifik, misalnya sesuai bidang ilmu tertentu gitu ya Bu ya. Kalau misalnya kayak spesialis itu kan kalau diatur di undang-undang kan ada klinis, industri, kemudian pendidikan. Nah itu lebih clear bidangnya. Ada kementerian yang misalnya mengampu. Kalau ini kan kita bingung nih Bu. Ini kan jasa psikolog ya, bentuk bentuk dari jasa psikolog. Nah misalnya ada bentuk baru nih, misalnya eh, psikolog yang menggunakan teknologi misalnya Bu, tapi kaitannya dengan pendidikan. Nah, ini nanti kalau dia datang ke Kementerian Pendidikan, bisa jadi Kementerian Pendidikan bilang, oh bukan kewenangan saya karena ini terkait digital. Datang ke Komdigi misalnya, ini bukan kewenangan Komdigi meskipun ada digitalisasinya, tapi ini ada pendidikannya. Jadi khawatirnya akan selalu tidak ketemu kementerian mana yang mau untuk menetapkan gitu. Sama seperti posisi kita yang masalah pemerintah pusat di urusan SCLP gitu, Bu. Jadi mungkin kalau boleh saran Bu, memang agak effort, tapi kalau boleh ditetapkan saja kementeriannya supaya lebih clear apapun jenis bidangnya, apapun bentuk dari jasa psikologinya, ya kementerian itu yang menetapkan begitu. Kementerian mana? Nah itu dia Bu, diusulkan di PHK ini maksudnya begitu. Karena gini, ini kan sangat beragam sekali lagi kan. Apa jasa psikologi ini kan bentuknya sangat beragam nih. Bisa masuk kemana aja sebenarnya kan. Penelitian huruf C aja. Penelitian ini kan di sini belum tentu penelitian di Kemdikti-Saintek kan. Bisa jadi penelitian di kesehatan misalnya. Bisa jadi penelitian di industri misalnya. Ini kan jasa yang lebih lebih luas sebenarnya kan. Bukan psikolog apa gitu kan. Kalau untuk SILP aja, kita ini kan masih bingung nih untuk SILP ya menafsirkan pemerintah pusat. Apalagi ini gitu loh. Jadi menurut saya mending ya kita kita bisa turunkan ini bisa ditetapkan oleh kementerian yang membidangi begitu. Jadi ketika misalnya ada bentukan jasa psikologi yang baru, maka itu yang didiskusikan dulu. Masuk nggak di A, masuk nggak di B, masuk nggak di C, masuk nggak di D. Oh, nggak masuk nih A, B, C, D. Berarti kan muncul jenis baru nih, muncul jenis jasa baru. Nah, ini baru dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian gitu. Pada saat dia jasa baru. Ini asosiasi profesi kan mengkaji nih lebih heavy ke arah mana, harusnya kan dia yang lebih tahu kan, bukan kita gitu. Kalau menurut saya sih itu sih Mas Ulu. Atau ada dua alternatif nih, selain yang tadi kalau saran saya yang pertama tadi adalah kementerian yang membidangi bidang jasa psikologinya, atau kalau misalnya perlu penguatan, ya lapornya ke Kemdikti-Saintek, tapi nanti Kemdikti-Saintek akan membantu koordinasikan dengan kementerian bidang itu gitu. Artinya kan dia punya rumah nih. Setelah itu bukan kita yang harus menentukan, tetapi kita akan berkoordinasi ini akan koordinasinya dengan kementerian ini biar kementerian yang lain itu yang akan menetapkan. Kalau seperti itu gimana? Jadi kita kayak menjadi pusat itunya gitu. Kayak kontak person ininya, simpulnya lah. Simpulnya itu di ini. Nah, itu. Nah, itu tadi yang kedua. Kan jasa Dia pasti juga punya pada saat ada metode baru, jasa layan baru, dia kan pasti mikir nih, ini arahnya ke arah apa? Ke arah kesehatan, ke arah
misalnya Kementerian Industri atau apa kan? Gini aja, gini. Mungkin tetap kita masukkan. Nanti kan masih ada forum harmonisasi di mana kita lempar ke Kemenkum. Ujung-ujungnya Jadi maksud saya, karena ini gini, karena kan kita kan nggak pernah tahu ya perkembangan untuk jasa psikologi ini bisa cepat atau lambat gitu ya. Yang kalau sepemahaman saya ini kan dari tahun 2022 ya. Undang-undangnya kan 2022. Sampai sekarang 2025 kan belum ada tambahan apa-apa nih. Jadi bisa jadi kan dalam waktu beberapa lama itu nggak akan ada tambahan gitu kan. Nah, belum ada. ada petunjuknya ini. Nah, makanya maksud saya kalau menurut saya sih lebih baik kita cantumkan tadi untuk mendelegasian ke kementerian, nanti kementerian yang membidangi misalnya, membidangi jasa psikologi. Ini saya nggak tahu gimana kalimatnya gitu, Mas Irfan ya. Tapi itu tetap ada begitu. Karena itu tadi maksudnya kita untuk menjembatani supaya tidak harus selalu mengubah PP. Karena nanti kalau seperti itu, ketika misalnya Kementerian Perindustrian mau menambahkan nih jasa, maka kita yang repot. Kita yang repot dalam arti RPP-nya ini kan kita nih, Kemdikbudristek. Jadi pasti Kemdikbudristek nih yang pasti akan diminta untuk menjadi ya paling enggak Kemenku mungkin akan bilang ya RPP yang kemarin kan Kemdikbudristek nih, ya udah sekarang Kemdikbudristek lagi, walaupun ternyata substansinya misalnya dari perindustrian. Jadi menurut saya sih tetap masuk di situ. Di dalam naskah ini gitu, yang walaupun saya agak nggak yakin juga sih bisa cepat, maksudnya akan ada penambahan itu dalam waktu singkat gitu sih Bapak Ibu. Ya. Ya. Hidden base-nya dulu kan gitu kan. Izin Bu Karo, Prof. Cici, Bapak Ibu. Jadi kalau mau tetap masuk ya itu berarti Bu Karo ya kita perlu tentukan ini ya pengampunya siapa nih. Jadi misalnya kalau ya pilihannya kalau mau dibuat misalnya yang sudah pasti kan yang sangat terkait kan tadi Kementerian Ketenagakerjaan Bu ya, Kementerian Kesehatan. Kemudian termasuk Kemendikbudristek juga kan, karena kan tetap ada mungkin kalau ada terkait dengan pendidikannya juga nggak ya? Kalau Kemendikbudristek mau dimasukkan. Kalau pendidikan itu, kalau untuk psikolog itu di guru BP, Pak. Jadi sebenarnya lebih ke Kemdikdasmen. Dikdasmen ya. Iya, Berarti penggunanya. Dikdismentek, Dikdasmen. Jadi Iya. cukup banyak juga Bu ya kalau mau diinventarisir ya mungkin. Makanya kan pilihannya misalnya bisa nggak ditulis tetapkan oleh kementerian yang membidangi urus apa gitu. Kalau memang itu nggak bisa, maka ini dihapus. Itu pilihannya. Bisa nggak misalnya kita tulis dia ditetapkan oleh kementerian yang membidangi gitu. Bisa aja sih Bu sebenarnya. Gimana Pak Mas? Jadi nanti tergantung Bukan yang membidangi tapi kementerian yang terkait dengan bentuk layanan dan jasa gitu Iya, kan maksudnya ya. kayak gitu maksudnya. Ya, kalau di draft ini kementerian sesuai dengan bidang layanan dan rumpun layanan, gitu. Bidang keilmuan dan rumpun layanan gitu. Berarti itu menurut saya akan lebih fleksibel, artinya kita juga tidak akan menghambat perkembangan keilmuan yang ada, termasuk kita juga tidak akan menghambat terkait dengan perkembangan kebutuhan layanan baru dengan adanya dinamika sosial yang seperti ini. Kalau saya sih itu. Gimana Mas Bayu? Ya, izin Bu Karo, Prof. Cici. Ya, izin Bu, sebenarnya ketika disebutkan pemerintah pusat di dalam undang-undang kan, karena sekarang semua undang-undang RUU harus ada pemerintah pusat, itu kan sebagai upaya terkoordinasi, koordinatif dan terstruktur ya. Jadi memang nantinya harapannya sih sebenarnya agak rapih gitu di tingkat PP dan permennya. Nah, yang jadi pertimbangan adalah nanti ketika ini bisa diselenggarakan atau bisa ditambahkan oleh menteri melalui keputusan menteri atau melalui peraturan menteri, ini juga harus berarti ditambahkan pola koordinasi atau mekanisme koordinasinya, karena bisa jadi sebenarnya penelitian itu kan tidak perlu ditambahkan gitu kan. Penelitian kan sudah masuk ke sini, nanti kan bisa dibuat bukan PP-nya gitu, penelitian di psikologi di bidang kesehatan, atau saya tidak tahu di bidang pendidikan gitu kan. Tapi jasa psikologinya masih ada di sini gitu. Yang dikhawatirkan kan ketika tidak ada jasa psikologi di A sampai D ini, apakah itu kan ditambahkan melalui
Kepmen atau melalui Permen seperti itu Bu izin. Yaitu yang harus dipikirkan adalah ketika ini dimasukkan bagaimana mekanisme koordinasinya, kemudian yaitu takutnya apakah ini bisa overlap atau tidak. Itu saja dari kami. Terima kasih. Maksudnya Tapi ini ada kementerian pengendali gitu maksudnya Mas ini kan kementerian koordinatornya gitu kan maksudnya. kalau Terjadi overlapping. Tapi kalau di PP, kalau kita hapus Bu, ini Pak. perubahannya juga PP itu. Iya itu. PP iya. 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 Hanya untuk menghindari supaya tidak PP yaitu oleh kementerian yang apa tadi sesuai dengan bidang layanan psikologi yang baru gitu. Iya, kalau memang mau diatur izin Prof, kalau mau diatur rinci ya itu sih bisa nggak ya Mas Boyo dimaknai ya? Tetap kan nanti kan prakteknya kan karena memang kalau kita baca di undang-undang ini kan di pasal 35 ya. Kalau baca sistematis dari pasal atasnya kayaknya ini emang untuk apa exit clause buat itu Bu, buat memudahkan apa fleksibilitas perkembangan ke depan begitu. Jadi memang di undang-undang sudah diberikan kewenangan pemerintah untuk ya silakan ditentukan kalau ada tambahan begitu bagaimana mekanismenya diatur gitu kan. Betul. Jadi sebenarnya kalaupun mau daripada dihapus sih ya kami sih tetap mending tadi Gitu. usulan Prof Cici ditambahkan seperti itu. Tapi memang draftingnya harus kita rombak ya karena supaya tidak copy paste dari undang-undang. Misalnya ini kita sampai masyarakat titik dulu gitu kan. Kemudian penambahan dilakukan oleh kementerian tadi gitu. Kemudian penambahan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan asosiasi gitu. Jadi perlu Iya. kita rumuskan ulang ini kalau mau Iya. ditambah. Di rumusannya diperbarui. Izin Bu. Ya, itu sih ini perlu ya nanti mungkin perlu pencermatan kembali ya terkait pasal ini karena ketika nanti ada kementerian-kementerian lain gitu kan akan banyak gitu ya Kepmen atau Permennya Bu izin. Apakah misalkan nanti ini sekedar diskusi saja, apakah nanti misalkan ditetapkannya tetap oleh Dikti gitu, Iya. tapi diajukan misalkan oleh kementerian-kementerian lain kepada Dikti? Enggak. Sebenarnya kan kuncinya kan ini HIMSI kan. Kuncinya kan di HIMSI sebenarnya. Ketika tidak ada koordinasi dengan HIMSI atau asosiasi berarti kan berarti bisa dua, bisa salah satu tuh kan. Itu makanya tidak ada apa nggak akan ada usulan. Jadi kan harus Punya kewenangan untuk usulan ya terakhir. kementerian sendiri gitu loh. Kementerian sendiri kan misalnya Kemdikti, saya mau bikin apa tanpa saya koordinasi dengan HIMSI atau asosiasi kan nggak bisa juga. Kemkes misalnya kan nggak bisa tanpa koordinasi dengan HIMSI gitu kan. Karena Ya, yang itu sih. layanan itu adalah yang di apa tadi HIMSI itu di situ Iya. Indo Organisasi Profesi. Iya Bu, nanti kan HIMSI berkoordinasi dengan Ya. kementerian ya Bu ya, salah satu kementerian itu nih. Iya. Yang perlu dirapikan atau di ini kan apakah sebenarnya benar gitu kan kementerian itu yang harus berkoordinasi dengan kementerian itu misalkan itu Bu. Ya itu tadi maksudnya untuk mengarahkan takutnya organisasi profesi itu salah kementerian maksudnya Mas ini gitu takutnya. Misalkan Bu psikolog warga negara asing, bener nggak ya? Misalkan ya. Bahwa tadi contohnya Kementerian Kesehatan tidak bisa menambahkan Jasa layanan psikologi. layanan tanpa koordinasi dengan HIMSI misalkan sebagai organisasi profesi ya. Kalau kita, mohon maaf ini sambil kita benchmarking dengan UU Kesehatan, kita sudah tidak mewajibkan organisasi profesi untuk menentukan karena kami memiliki kolegium. Iya, Ya, makanya kan sudah pengecualian. Nggak ada. Iya. Jadi untuk FYI saja gitu. Kalau kebetulan untuk yang kesehatan sudah. HIMSI nggak ada. Iya, tenaga kesehatan. Iya. Tapi tetap kalau boleh agak sedikit melompat ya, karena di pasal-pasal selanjutnya saya melihat ada beberapa apa namanya terminologi-terminologi yang memang arahnya memang ke ranah kesehatan, meskipun ketika kita berbicara misalkan terkait dengan nanti mungkin bahasanya nanti biar nggak melompat nanti akan ketika dengan intervensi gitu, terus kemudian kaitannya dengan terminologi gangguan, intervensi dari kuratif dan rehabilitatif terkait dengan gangguan, dan mungkin kalau dari sosial ada juga terkait sosial, tapi kalau yang untuk kesehatan kan karena di undang-undangnya sendiri sudah
terkecualikan. Gitu Ya, sih. enggak Iya. bukan karena Menteri atau psikologi itu Menteri? kan Ada di mana-mana. ada di mana-mana. Jadi bukan hanya profesi kesehatan gitu kan. Yang dia di rumah sakit baru kemudian dia ini kan. Kalau dia bekerjanya di luar rumah sakit gitu ya. Ya ini kan ada psikologi yang tadi industri, pendidikan. Ya, jadi di luar sektor kesehatan. Sektor kesehatan bukan hanya rumah sakit. Fasiankes itu kan luas ya, Ya. pengertian DO-nya sendiri. Iya, kan tunduk ke Kemenkes. Iya, betul. Iya, sebagai ya kita ngacunya kan kita tetap acuan tertinggi kan undang-undang ya. Jadi ada dua nih sebenarnya kalau ngomongnya di bidang kesehatan. Jadi memang akhirnya kita coba mengelaborasi dua itu. Iya, untuk psikolog nah saja. Ya, Itu karena kan kaitannya maksudnya pendidikannya, tapi layanan yang kesehatan. Makanya tadi kan itu nanti berkelanjutan pengeluaran SILP-nya juga kan. Nah, kalau kami kan tidak menggunakan SILP, tapi menggunakan SIWP. Baik, Ya makanya itu kan masih saat ini kan jadi nah diskusi itu juga kan. ya itu menegasikan undang-undang yang lain. ya. Baik, Jadi izin. kalau psikolog ya mau tidak mau undang-undang induknya ya ini. Ya, itu yang baru kan. Tapi kan ketika nanti kayak tadi perpanjangannya bukan berupa SILP lagi. Iya. Baik, izin Ibu Bapak, Pak Irfan ini mohon masukan ini kalau kita pecah 3 ayat tadi sesuai arahan kira-kira seperti ini Pak Irfan. Iya, ya kira-kira seperti ini ya. Jadi mungkin ayat satunya nih, ayat satu kita mau pertahankan yang lama atau kita langsung ngomong penambahan aja kan gitu. Penambahan Penambahan layanan penambahan layanan jasa bentuk ya, psikologi. layanan jasa psikologi ya. Penambahan bentuk atau penambahan layanan Bu ya? Atasnya kalau sana jasa psikologi dapat apa coba lihat. Bentuk layanan. Oh, bentuk layanan. Bentuk Iya, bentuk jasa psikologi. Iya, bentuk jasa psikologi sebenarnya. bentuk Penambahan layanan jasa. bentuk jasa psikologi Tanpa layanan. tanpa layanan. Ya, penambahan bentuk jasa psikologi. Penambahan bentuk kalau bentuk layanan jasa Bu ya kalau di atas ya. Bentuk layanan jasa psikologi sebagaimana pada ayat 2. Penambahan bentuk layanan. Jasa psikologi sih Pak. Dalam bentuk merupakan Karena dia mengacu ke 3 ayat 1 Iya. ayat 2 ya. Jasa Bentuk. psikologi itu dia merupakan layanan psikologi. Oh baik, berarti penambahan bentuk jasa psikologi ya. Berarti yang ayat 2-nya nanti menyesuaikan ya. Penambahan bentuk Penambahan bentuk jasa psikologi. sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2. Dapat dilakukan sesuai dengan gitu aja kita modifikasi sedikit. Jadi stressingnya langsung ke penambahannya. Nah berarti yang ayat 2 penambahan bentuk jasa juga ya tanpa layanan ya. Penambahan bentuk jasa psikologi. Nah kemudian yang ayat 3 ini koordinasinya. Sorry Pak Irfan, ini Ya. setelah dilihat lagi di Undang-Undang Pasal 35 ini memang betul yang Mbak Asti sampaikan nih. Kalimatnya bentuk layanan jasa psikologi dan praktik psikologi dapat ditambah sesuai dengan perkembangan ilmu. Jadi kalau di undang-undang itu bentuk layanan jasa psikologi. Atasnya diubah dong. Pasal atasnya. Jadi Kalau di undang-undang bentuknya adalah bentuk jasa layanan. Layanan jasa psikologi. jadi layanan juga. Jadi Nah itu. layanan jasa, layanan praktik mungkin itu kalau di undang-undang. Berarti depannya ada layanan jasa psikologi. Layanan bentuk layanan praktek psikologi gitu ya. Jenis ya. Jenis. Di undang-undang jenis kan? Jadi ini sama.
Sama. Kalau layanan depannya jenis, kalau kemudian ini bentuk. Sek dicek dhisik undang-undangnya sing genah piye. Kalau di undang-undang ini bagian kedua itu jenis layanan. Pasalnya itu layanan psikologi terdiri atas jasa psikologi dan praktik psikologi. Jadi jenisnya itu sebenarnya masuk di bagian. Nah ini karena kita di PP, bagiannya umum, langsung kita bilang ini jenis layanan, kan gitu ya. Ya, Ya, Kalau gini, kalau ini berarti ya bentuk jasa psikologi. Karena layanannya di depan. Layanan psikologi itu salah satunya adalah dalam bentuk jasa psikologi, kan gitu kan? Kalau ini mengacu ke atas. Ya, izin Pak Irfan, Bu Cici. Kalaupun kita tidak memakai layanan, toh di ayat 1 sudah ada jasa psikologi, bukan layanan psikologi. Iya, makanya berarti ya Jadi sebagai bentuk layanan juga sih sebenarnya. bentuk jasa psikologi saja kalau menurut saya loh. Tapi Ya, bosnya itu jangan-jangan orang hukum. Kan kita kan ingin mengkonkretkan yang di undang-undang ya. Jadi pasal yang tadi itu Jangan jangan-jangan bentuknya yang dihilangkan ya. Apa cari orang hukum? Yang di pasal tadi yang kita lagi rumuskan tadi. Jadi kan yang penting konsisten dengan PP ini kan. Jadi Kepastian. penambahan jasa Tadinya ada layanan di sini Pak Ya. Irfan. Jadi penambahan layanan jasa psikologi bentuknya yang hilang jangan-jangan. Karena di pengertian di undang-undang bentuk itu dari mana, pemaknaan dari mana ya? Kan kita kita konkretkan di sini kan. Iya. Dalam bentuk ya. Oh Ini iya dalam bentuk Pak. nih. Jasa Di 3 psikologi ayat dalam 2. bentuk. Ya Jadi udah berarti bentuk- sama bentuk layanan jasa aja deh. Kembali Bentuk ke situ layanan aja ya. jasa. Ya, bentuk layanan jasa. Bentuk ya. Ada jenis, ada bentuk. Bentuk layanan jasa psikologi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan. Oke. Oleh menteri. Nah, kemudian yang ayat 3 ini, nah karena ini kan kita kan sudah mengatur nih, ada menteri-menteri yang ingin menetapkan. Perlu nggak menteri-menteri yang menetapkan tadi, dia tidak hanya koordinasi dengan organisasi profesi atau asosiasi, tapi juga dengan menteri terkait gitu misalnya. Ada nggak ya irisan dengan, jadi menteri itu nggak benar-benar sendiri dia menetapkan, dia tetap perlu koordinasi juga dengan menteri terkait. Kalau itu perlu di ayat 3-nya ditambah setelah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan serta gitu ya, induk organisasi profesi dan seterusnya. Pastikan aja sih. Izin Pak Irfan, kalau begitu berarti kita menambahkan dari undang-undang nggak apa-apa ya Pak Irfan ya? Kalau di undang-undang kan awalnya seperti ini nih Pak, yang hitam. Ditetapkan oleh pemerintah pusat, koordinasinya itu dengan induk organisasi dan atau asosiasi penyelenggara pendidikan tinggi. Sebenarnya sih nggak menambahkan ya. Jadi pemaknaan koordinasi tadi itu kan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ah, Nah, kan kita turunkan ke menteri. Menteri. Nah, menteri itu tentunya Sesuai koordinasi bidang. dengan menteri terkait lainnya kan. Itu kan dalam konteks pemerintah pusat sebenarnya. Oke. Jadi ketika ditetapkan oleh pemerintah pusat ya menteri antar menteri harus bicara juga kan gitu ya. Koordinasinya dengan pihak eksternal tetap dengan Oh, organisasi asosiasi, kita nggak menambah dari itu. Jadi menurut kami sih nggak bertentangan ya. Atau Mas Bayu silakan. Ya, izin Bu Karo, Prof. Cici, ini coba kami sampaikan nanti kepada pimpinan arahannya terkait ini. Tapi yang jelas adalah ketika tadi Menteri berkoordinasi dengan Menteri terkait, jadi kan kita belum tahu nih bentukannya kan, karena kita tidak tahu apa yang baru gitu Pak. Nanti ketika ini berkoordinasi dengan Menteri terkait, mana Menteri yang paling punya core dalam penambahan jasa ini gitu. Ini yang sebenarnya yang harus ditekankan gitu. Jadi kan tidak ada satupun menteri atau semua menteri bisa gitu yang terkait dengan bidang rumpun ilmu ini seperti itu. Ini yang harusnya jelas mekanisme tersebut sebenarnya. ini kan case yang disampaikan Pak Irfan tuh apabila ada irisan gitu ya Pak Irfan ya, antara kementerian satu dengan kementerian lainnya itu ternyata beririsan gitu. Itu perlu juga ada koordinasi maksudnya sih. Baik Mas, terkait ini nanti coba kami mintakan arahan pimpinan terkait ini. Tapi monggo bisa dilanjut aja. Sebenarnya benar.
Pak Irfan sepakat berarti Pak Irfan ya? Dari Setnek catatan ya, nanti akan dimintakan arahan dulu. Jadi catatan Setnek akan dimintakan. Dan terkait Izin, koordinasinya sebenarnya. izin bertanya Pak. Pak Iwan. Ini yang ayat 3, ini kan di ayat 2-nya ditetapkan oleh menteri sesuai dengan rumpun bidang ilmu atau rumpun layanan. Nah, kemudian di ayat 3 dilakukan setelah berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait ya. Jadi nanti contohnya misalkan nanti terkait dengan kesehatan kan berarti Menteri Kesehatan. Nanti Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan siapa ya di ayat 3 ini nanti? Tadi Ya. usulannya Pak Irfan ini konteksnya kalau ada yang beririsan gitu Pak. Misalnya Kementerian Kesehatan tapi ada irisannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan misalnya Pak Iwan. Nah itu Kementerian Kesehatan tapi ada irisan dengan Kementerian Ketenagakerjaan maka perlu koordinasi juga begitu Pak. Meskipun heavy-nya misalnya di Kementerian Kesehatan dari satu kan gitu. Maksudnya idenya begitu Pak Iwan, izin. Ya, agak jadi membingungkan sih, tapi ya kalau dibaca umum nanti jadi malah bingung gitu sih. Tapi ya monggo sih, kalian kalau dari sepakati monggo. Makasih. Baik, Ibu Bapak izin, mungkin kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Berarti yang tadi ini kita pilih yang alternatif ya, Mas Berman ya, yang di atas kita coret aja dulu. Udah dicoret belum? Ya. Ini kita coret ya, pasal 4 ya, yang lama. Baik, kita lanjut ke pasal 5, Ibu Bapak. Bagian ketiga, praktik psikologi, pasal 5, praktik psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B, diberikan dalam bentuk A. Intervensi psikologi dan atau B. Bantuan psikologi awal. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada yang memberikan masukan. Silakan Pak, mungkin. Izin Bu Karo, Prof. Ini aja Pak, konsistensi aja. Kalau di atas kan ada definisinya dulu tuh, jasa psikologi. Kalau ini, yang di atas. Enggak, bukan maksudnya di pasal 3 di batang tubuh. Kan ada dulu tuh. Sorry, ya pengertiannya, sorry. Ya, kalau di undang-undang kan ada semua tuh pengertian jasa psikologi. Itu aja. Pasal 5 ini kan langsung nih. Dia langsung nyebutin bentuk ya. Izin, makasih. Iya Pak, kalau di undang-undang itu pasal 32 ayat 3 maksudnya Pak ya. Praktik psikologi merupakan layanan psikologi kepada klien yang mengalami masalah psikologi dan seterusnya begitu ya. Supaya ini normanya berimbang dengan norma jasa psikologi. Gitu ya. Baik. Baik Pak, ini kita sepakat kita tambah ya supaya
normanya berimbang. Mungkin Ibu Bapak ada masukan terkait usulan penambahan definisi atau pengertian dari praktik psikologi ini? Silakan mungkin kalau ada tanggapan. Izin Mas, ini layanan praktik atau praktik ya? Karena yang jasanya kan jadinya layanan jasa ya. Kalau di undang-undang memang langsung kan, ya pakai layanan. Yang jasa, jadi jasa. Oh, langsung jasa. Iya, ini kita nggak pakai layanan lagi ya. Penambahannya tuh dapat bentuk layanan ya. Baik, Ibu Bapak, ini kita tambahkan satu ayat, yaitu ayat 1 menjadi praktik psikologi dua ayat. Baik, menjadi berbunyi ayat 1, praktik psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B merupakan layanan psikologi kepada klien yang mengalami masalah psikologis dan atau gangguan psikologis dalam berbagai ranah aktivitas kehidupan individual, sosial, dan institusional klien. Ayat 2, praktik psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk A. Intervensi psikologi dan atau B. Bantuan psikologis awal. Silakan Ibu Bapak, apakah ini ada masukan atau bisa kita sepakati? Baik, kalau tidak ada masukan kita sepakati Bu Bapak ya untuk pasal 5 ini. Kemudian kita lanjut ke pasal 6 ayat 1 intervensi psikologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A merupakan kegiatan yang ditujukan untuk menstabilkan kondisi psikologis klien. Ayat 2, intervensi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kegiatan A. Konsultasi psikologi, B. Konseling psikologi, C. Psikoterapi, D. Psikoedukasi untuk kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif, E. Pelatihan psikologi. Ayat 3, konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan pemberian bantuan psikologi berupa saran profesional untuk membantu klien, kelompok, dan atau komunitas dalam mengelola masalah, memperbaiki proses atau cara baru yang lebih baik. Ayat 4, konseling psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan pemberian bantuan yang melibatkan relasi interpersonal antara psikolog dengan klien individu, kelompok, dan atau komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu, kelompok, dan atau komunitas dengan kasus normal, bermasalah, dan sampai mungkin Mas sebenarnya.
dan sampai gangguan ringan. Izin eh, Pak Ulu. Ya. Berarti kan normal, bermasalah, dan sampai gangguan ringan. Berarti yang paling ringan apa nih, Pak? Normal, kemudian bermasalah, kemudian baru gangguan ringan gitu. Lebih ke ini sih. Iya, baik nih Pak. Ini juga sebentar ya Pak ya. Ini juga nggak clear ya. Dari HIMSS. Cara baru. Bentar. Baik Pak, ini izin saya bacakan dulu sampai selesai ya Pak ya. Ini masukan yang dari HIMSI. Ayat 5, psikoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan pemberian bantuan terhadap klien yang mempunyai gangguan A ringan dengan menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu, B berat dengan menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu, C berat dan kompleks yang menghendaki perubahan sistem, koma dengan menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu. Ayat 6 psikoedukasi untuk kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pemberian edukasi psikologi dalam layanan psikologi yang bertujuan untuk mengatasi masalah psikologis dan atau gangguan psikologis klien. Ayat 7, psikoedukasi untuk rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pemberian edukasi dalam layanan psikologi yang berfokus pada mengatasi gangguan psikologis serta mengembalikan dan mempertahankan fungsi psikologis klien agar dapat beraktivitas dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara mandiri. Ayat 8, psikoedukasi untuk paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D merupakan kegiatan dan atau rangkaian kegiatan edukasi dalam layanan psikologi yang diberikan kepada klien dengan masalah garis miring penyakit kronis dan atau terminal dengan tujuan untuk memastikan kualitas hidup yang tenang dan nyaman secara psikis, sosial, dan spiritual. Ayat 9, pelatihan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E merupakan suatu kegiatan dan atau rangkaian aktivitas yang sudah dirancang melalui cetak biru yang bertujuan untuk perubahan perilaku, baik meningkatkan atau menurunkan satu atau lebih aspek psikologis. Baik Ibu Bapak, ini pasal 6 kayaknya agak panjang ya. Mungkin kita bisa mulai dari atas dulu Mas Berman.
Baik, untuk ayat 1 Ibu Bapak mungkin ada masukan? Ayat 1 ini sesuai dengan undang-undang pasal 34 ayat 2. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke ayat 2 Ibu Bapak. Intervensi psikologi meliputi kegiatan A sampai dengan huruf E. Ini di pasal 34 ayat 3 Undang-Undang. Baik, kalau tidak ada masukan untuk yang ayat 2, untuk yang ayat 3 Ibu Bapak, konsultasi psikologi merupakan pemberian bantuan psikologi berupa saran profesional untuk membantu klien, kelompok, dan atau komunitas yang mengelola masalah, memperbaiki proses, dan atau cara baru garis miring yang lebih baik. Izin Pak Ulu. Pak, ini teknis saja Pak. Ini pakai garing ya Pak. Cara baru garing yang lebih baik gitu. Ini kan tidak lumrah sepertinya. Eh, apakah langsung itu cara ini kan proses atau cara baru yang lebih baik seperti itu? Memperbaiki proses atau memperbaiki metode, memperbaiki proses, memperbaiki metode atau cara baru. Jadi kan maksudnya itu harapannya dia itu cara baru atau cara yang baik, maksudnya yang ada di situ kan. Tapi memang nggak umum kalau kemudian garis miringnya ini kan. Jadi kalau kemudian memperbaiki proses, memperbaiki metode atau cara. Ya, jadi mungkin ini memperbaiki proses, memperbaiki metode atau cara baru yang lebih baik begitu. Garis miringnya yang di ini karena maksudnya dia ada cara yang baru atau cara yang lebih baik kan gitu kan, artinya kan di situ. Silakan Ibu Bapak, mungkin yang ayat 3 apakah sudah bisa pahami untuk gramatikalnya? Merupakan pemberian bantuan psikologi berupa saran profesional gitu ya, atau berupa pemberian saran profesional ya ini atau langsung ya? Dengan apa istilahnya kolektif atau apa gitu yang bidang keilmuannya. Nggak ada namanya. Kalau pemberian bantuan psikologi ini selain saran profesional ada lagi kah, Mas Berman? Pemberian bantuan psikologi ini kan konsultasi psikologi merupakan pemberian bantuan psikologi nah itu kan berupa saran profesional. Kalau dia ada apa bentuknya? Kalau tidak ada mungkin langsung aja kali ya. Merupakan pemberian saran profesional begitu. Iya Pak, nanti kan ini kan ada A intervensi psikologi, B bantuan psikologis awal. Nantinya tercampur tidak? Kan yang B nanti kan diuraiin di pasal 7 ya Pak. Pasal 7 ya terkait bantuan psikologi awal. Sementara kalau dilihat konsultasi psikologi itu istilahnya intervensi psikologi paling paling ringan ya seperti itu. Nah, ini nantinya akan overlap gitu antara bantuan psikologi awal dengan konsultasi psikologi sebagai bantuan psikologi gitu. Langsung aja pemberian saran profesional ya.
Baik, ayat 3 Ibu Bapak ada masukan lagi? Kalau klien ini termasuk kelompok atau komunitas gaya Mas Berman ya? Atau dia hanya harus dibedakan ya? Karena kalau klien di pengertian umum itu adalah individu, kelompok, atau komunitas dan atau lembaga atau organisasi yang menerima layanan psikologi. Kalau misalnya ini kelompok ini masuk dalam pengertian klien, harusnya nggak perlu kita tulis lagi ya. Begitu Ibu Bapak ya. Mungkin kita coret yang kelompok dan atau komunitas supaya tidak redundant ya. Silakan Ibu Bapak, yang ayat 3 masih ada masukan? Jadi bunyinya konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A merupakan pemberian saran profesional untuk membantu klien dalam mengelola masalah, memperbaiki proses, memperbaiki metode, atau cara baru yang lebih baik. Izin Mas, ternyata di ayat 4, 5, 6-nya itu pemberian bantuan. Jadi dicoretnya psikologi saja berarti. Jadi kan dituliskan pemberian bantuan tuh, Mas. Kalau bantuan psikologi kan nanti di bawah ada bantuan psikologi awal ya. Jadi psikologi saja yang dicoret. Dan bantuan berupa gitu. Tapi yang ayat 7, ayat 8 ini dia udah nggak pemberian bantuan lagi ya. Kayak ayat 7 itu kan pemberian, yang psikoedukasi itu kan pemberian edukasi psikologi. Yang untuk yang untuk kuratif, untuk rehabilitatif, pemberian edukasi dalam layanan psikologi. Iya. Ya ini tergantung sih Mas, apakah sebenarnya konsultasi psikologi ini merupakan bantuan atau tidak ya. Kalau konseling kan bantuan sepertinya, psikoterapi bantuan gitu ya. Karena kan ada yang bermasalah kemudian dibantu. Nah kalau konsultasi ini apakah sebenarnya bantuan gitu? Ya, ini pasti konteksnya sih konteks bantuan ya, pemberian bantuan gitu ya. Mungkin Ibu Bapak kita sepakati ya, jadi pemberian bantuan aja ya. Pemberian bantuan saran profesional untuk membantu klien. Bantuan berupa saran gitu ya. Seperti yang bawah. Baik, kalau gitu bantuan itu bisa macam rupanya ya. Ini salah satunya saran profesional gitu ya maksudnya ya. Pemberian bantuan berupa, tuh, jadi berupanya hidup. Jadi nanti yang konseling psikologi itu pemberian bantuan berupa apa gitu ya. Oh. Ada masukan lagi Bu Bapak? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke ayat 4. Konseling psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B merupakan pemberian bantuan yang melibatkan relasi interpersonal antara psikolog dengan klien, ini individu kelompok dicoret ya, untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis klien aja ini berarti ya. Psikologis klien
dengan kasus normal, koma bermasalah, koma sampai gangguan ringan. Ini jadi kasusnya normal, bermasalah sampai gangguan ringan. Ini dari tengah, tinggi, terus kayak ke bawah gitu ya, ringan gitu. Oh, ini dari normal. Normal ini artinya tidak ada gangguan gitu ya. Kemudian dia naik bertingkat ke bermasalah, ada gangguan ya masalah gitu, kemudian sampai gangguan ringan. Jadi sudah menyebabkan gangguan. Pak Ulu memastikan aja berarti bermasalah itu sebelum gangguan ringan ya. Berarti ada nanti kan gangguan ringan, sedang, berat itu kan di bawahnya ya di psikoterapi ya. Berarti normal tidak bermasalah maksudnya, kemudian bermasalah tapi belum Belum gangguan gitu kan. gangguan Kemudian gangguan ringan. sampai Ya. terus kemudian gangguan ringan gitu ya. Nah, ini merupakan pemberian bantuan yang melibatkan relasi interpersonal. Merupakan pemberian bantuan berupa Mungkin tidak setara gitu ya. iya, nggak Maksudnya setara dengan iya. yang ayat 3 ya. Iya, Bukan karena ayat bantuan 3 ya. apa bentuknya saran gitu kan. Kalau yang ayat 4 bentuknya apa? Belum disebutkan di sini kan, tapi Iya. melibatkan ini gitu. Itu sih, Pak. Ya bentuknya Bentuknya. bisa saran profesional atau yang lainnya kan, tapi melibatkan relasi interpersonal gitu ya. Ya agak ini kemudian nanti kalau kita baca yang bawah-bawahnya lagi memang jadi sangat tidak ya nggak iya akan bervariasi ya nggak bisa setara nih antara ayat 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke Ibu Bapak, ayat 4 bisa kita sepakati, mungkin ada masukan lagi? Baik, kita lanjut ke ayat 5. Psikoterapi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C merupakan pemberian bantuan terhadap klien yang mempunyai gangguan A ringan dengan menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu, B berat dengan menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu, C berat dan kompleks yang menghendaki perubahan sistem dengan menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu. Nah, ini pemberian bantuannya bentuknya juga nggak kelihatan ini ya, tapi dia menggunakan teknik atau pendekatan teoretik tertentu sampai dengan yang menghendaki perubahan sistem dengan menggunakan teknik atau pendekatan sama ini teoretik tertentu ya. Kayaknya ini kayak redundant deh. Maksudnya Iya. berulang-ulang tapi maknanya hampir sama. Mungkin ini kalau mau gangguan ringan, Hingga berat titik begitu koma, ya. berat, titik Ringan, koma, berat. dan berat dan kompleks, Iya. koma, berat dan kompleks yang menghendaki perubahan sistem, koma, dengan menggunakan teknik pendekatan teoretik tertentu gitu kali. Enggak ABC tetap, tapi Kalau di undang-undangnya terminologinya gangguan atau masalah ya? Coba sebentar deh. Kalau di undang-undang tidak dijelaskan sih psikoterapi apa ini dari HIMSI kemarin. Psikoterapi itu seperti apa sih? Kalau nggak salah ya, seingat saya tuh di undang-undang tidak ada. Yang ada hanya di jasa yang dijelaskan gitu. Jadi kemarin juga sempat menanyakan sih berat dan kompleks itu sebenarnya ada batasannya yang jelas nggak sih? Kalau kata HIMSI ada. Jadi berat saja dengan berat dan kompleks itu berbeda katanya. Gitu. Ya, karena kalau kembali lagi ya bercermin, izin saya berbicara dari sektor kesehatan nih. Karena kalau udah gangguan secara psikologis itu kita pemeriksaannya atau asesmennya itu
menggunakan beberapa asesmen yang memang mengarah ke diagnosis psikopatologi.